Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Pastor Nikodemus Ferdinand Soplantila, di program Morning Devotion. Pagi hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi satu pelajaran buat kita, perenungan buat kita melangkah sepanjang hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita membuka Alkitab kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kami boleh ada, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa buat kami. Dan biarlah sebelum kami melangkah sepanjang hari ini, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar firman-Mu, dan biarlah kami boleh jadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini tema saya adalah dua macam pikiran. Kita akan membaca Alkitab kita dalam Titus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Titus pertama ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Puji Tuhan. Saudaraku, seseorang yang mempelajari firman Allah, dia akan segera mengenali bahwa bacaan ini memiliki sejumlah ayat paralel di dalam Perjanjian Baru. Namun, pembahasan kita kali ini adalah berfokus kepada dua ayat di dalam Titus pasal 1 ayat 15 dan 16 yang sudah kita baca tadi. Latar belakang bacaan kita ini sangat penting. Kalau kita melihat Paulus sedang berbicara mengenai persoalan-persoalan yang terjadi di dalam umat Tuhan atau orang percaya. Tema kita tadi adalah dua macam pikiran. Yang pertama adalah pikiran yang suci. Alkitab berkata, bagi orang suci semuanya suci, Titus 1 ayat 15. Ini adalah pernyataan yang mengelompokkan. Si penulis kitab ini, yaitu Rasul Paulus, tidak berbicara panjang lebar dalam pernyataan ini. Mengapa ia tidak berbicara panjang lebar dalam pernyataan ini? Karena ia sedang menangani hal-hal negatif atau persoalan, sehingga ia tidak berpanjang lebar. Alasan lain ia tidak berbicara banyak adalah karena pernyataan ini sudah cukup jelas. Orang-orang yang suci telah memperoleh anugerah kesucian oleh penebusan Kristus. Mereka telah mengalami regenerasi. Pikiran yang kedua yang ditulis oleh ayat tersebut adalah pikiran yang najis. Pikiran ini berlawanan dengan pikiran yang suci. Paulus menggambarkan kenajisan dengan dua kata. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dan tidak jujur, yang tidak dibersihkan oleh iman di dalam darah Yesus Kristus. Dua kata yang dimaksud ini mengacu kepada cara seseorang mengambil keputusan dan menarik kesimpulan. Paulus menggunakan kata akal dan suara hati, pasal 1 ayat 15. Manusia menggunakan akal atau kecerdasan untuk berpikir dan mengarahkan kemauan mereka. Suara hati mengacu kepada pertimbangan moral di dalam batin mengenai apa yang benar dan salah. Nah, saudaraku, bacaan Alkitab menjelaskan bahwa suara hati telah kehilangan kemampuannya untuk memilah. Paulus menggunakan 4 hal untuk menjabarkan pemikiran ini. Yang pertama adalah mereka mengaku bahwa mereka mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka mengingkarinya. Kata mengenal berarti mengetahui sepenuhnya tentang Allah. Perbuatan atau pekerjaan mereka bertentangan dengan pengakuan mereka.
Melalui perbuatan mereka, mereka mengingkari Allah secara terang-terangan. Hal yang kedua adalah mereka keji. Orang-orang yang mempunyai pikiran yang najis, Paulus berkata, adalah orang-orang yang busuk dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini amat memuakkan Allah dan manusia. Yang ketiga, Paulus mengatakan mereka adalah durhaka, karena mereka mengakui mengenal Allah tetapi tidak menaati Dia. Orang-orang ini menjijikan. Lalu yang keempat, Paulus mengatakan bahwa mereka tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Allah memandang pekerjaan mereka yang dibuat-buat tidak berguna. Mereka adalah batu yang dibuang para pekerja. Mereka menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Nah, saudaraku, dari hal ini kita belajar bahwa Rasul Paulus ingin supaya kita sebagai orang-orang yang percaya, khususnya kita orang Kristen yang ada di lingkungan jemaat, kita mau menjadi orang-orang percaya yang tidak mempunyai pikiran yang najis, tetapi biarlah pikiran kita adalah pikiran yang suci, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kehidupan kita, bolehlah kita memikirkan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang luar biasa, yang suci, bukan memikirkan hal-hal yang kudus yang tidak berguna. Kekasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kita mau terus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, dan saya percaya berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, amin, shalom.